Mereka mendengar pun nggak bisa. Seandainya mereka mendengar, kata Allah, nggak bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part 2 ini masih tema menggugat pemahaman kelompok Salafi yang menyatakan bahwasanya mayit tidak bisa mendengar orang yang masih hidup di dunia. Kami nyatakan dan kami gugat mayit bisa mendengar dan bahkan bisa bicara. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan bahwasanya mayit itu bisa bicara, bisa mendengar, bisa mengerti ucapan-ucapan orang yang masih hidup di dunia. Mari kita buktikan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa karyanya Al-Imam Ibnu Taimiyah juz 4 halaman 297 mengutip hadis Sahih Muslim dan hadis Sahih Bukhari di mana Rasulullah SAW meninggalkan korban perang Badar dari kalangan kafir Quraisy selama 3 hari. Kemudian Rasulullah mendatanginya. Summa atahum faqama alaihim. Rasulullah mendatanginya dan berdiri di depan pemakaman tokoh-tokoh kafir Quraisy itu. Seraya bertanya, Ya Aba Jahal, Ya Umayyah bin Khalaf, Ya Utbah bin Rabi'ah, Ya Syaibah bin Rabi'ah, dan seterusnya. Lalu fasami'a Umar. Umar mendengar ucapan Nabi ini, panggilannya Nabi ini didengar oleh Umar bin Khattab. Akhirnya bertanya, Ya Rasulullah, kaifa yasma'una wa qad juyifu. Bagaimana mereka bisa mendengar? Mereka sudah jadi bangkai. Katanya Sayyidina Umar begitu. Bagaimana Rasulullah bisa mendengar? Mereka sudah jadi bangkai. Apa jawabannya Nabi? Faqala walladzi nafsi biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yaqdiruna ayyujibu. Demi zat yang jiwaku ini berada dalam kekuasaannya, sungguh kalian tidaklah lebih mendengar terhadap apa yang aku ucapkan daripada mereka. Nah, katanya Ibnu Taimiyah, berdasarkan hadis ini, mayit yang ada di dalam kuburan itu bisa mendengar. Bisa mendengar itu. Lebih-lebih ada riwayat lain yang menyatakan, juga riwayat sahih, bahwasanya innahum yasma'una qur'ani alihim. Bahwa mayit-mayit di kuburan itu yang diantarkan, yang baru diantarkan, ataupun yang sedang diantarkan, itu bisa mendengar suara sandalnya orang yang mengantarkan jenazahnya. Oleh karenanya, semua ulama ahlus sunnah, wabil khusus Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang menjadi panutannya, sering menjadi panutan kelompok Salafi, itu menyatakan mereka mayit-mayit itu mendengar suaranya orang yang masih hidup. Bahkan suara sandalnya orang yang mengantarkan jenazahnya itu bisa didengar. Mereka bisa mendengarnya. Nah, bahkan katanya Ibnu Taimiyah, mereka juga bisa bicara. Ketika beliau ditanya, hal yatakallamul mayyit fi qabrihi, apakah mayit bisa berbicara di dalam kuburnya? Jawabannya Ibnu Taimiyah, fajawabuhu annahu yatakallam. Mereka bisa bicara. Wa qad yasma'u aidan man kallamahu. Dan juga kadang mayit itu bisa mendengar ucapannya orang yang berbicara kepadanya. Nah, apa dalilnya Ibnu Taimiyah? Dalilnya Ibnu Taimiyah adalah hadis sahih, in annal mayyit yus'al fi qabrihi. Mayit itu ditanya di alam kuburnya atau di kuburnya itu ditanya. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka fayusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fayaqulu Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun nabiyyi. Nah, ini jawabannya mayit. Maka katanya Ibnu Taimiyah, bukan hanya mendengar, tapi juga bisa bicara. Nah, apakah hanya Ibnu Taimiyah? Tidak. Tapi Ibnul Qayyim juga mempertegas bahwasanya mayit itu bisa mendengar.
Apa buktinya? Buktinya adalah Nabi itu memerintah uluk salam kepada mayit atau kepada ahli kubur yang ada di kuburan itu. Uluk salamnya itu menggunakan assalamualaikum. Katanya Ibnul Qayyim, wa hadza khitabun liman yasma' wa yaqil. Kata-kata assalamualaikum pakai domir mukhatab kum itu adalah khitab diucapkan untuk orang yang mendengar dan berakal. Dengan demikian katanya Ibnul Qayyim, mayit itu bisa mendengar, mengerti ucapannya orang yang hidup di dunia, bahkan mengetahui, katanya Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan ulama ahli sunnah yang lain, termasuk ulama kontemporer Al-Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan bahwasanya mayit itu juga mengetahui keadaan keluarganya, keadaan anak-anaknya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu